Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam adik-adik sobat Data Science for Kids ya. Kenalkan nama saya Pak Widiana Sirait. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara menuliskan daftar pustaka yang baik dan tepat seperti apa ya. Berarti kita sudah memahami cara menuliskan laporan ya dari awal sampai akhir seperti itu. Nah, sebagai seorang ilmuwan ya perlu kita tahu bahwa ada sesinya untuk melaporkan hasil penelitian kita ke halayak publik ya menggunakan presentasi ya. Berarti karena presentasi berarti sifatnya lisan. Berarti sifatnya lisan dengan waktu yang terbatas ya. Kira-kira saat presentasi itu umumnya diberikan waktu 10 sampai 15 menit. Nah, padahal kan kita tahu ya, laporan presentasi kita atau laporan penelitian kita itu sangat banyak. Oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar teknik storytelling ya, bagaimana kita cara men-storytellingkan hasil penelitian kita dengan baik dan tepat ke halayak publik, namun tidak baik dan tepat tapi juga menarik ya, menarik audiens supaya audiens juga menikmati hasil penelitian kita, memahami apa yang kita sampaikan selama presentasi tersebut ya. Nanti kita juga belajar tentang konsep, contoh template dari hasil penelitian dan juga contoh praktek ya, praktek presentasi IDPBL yang telah dilakukan oleh murid-murid saya saat pelaksanaan sidang kelulusan IDPBL ya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Oke, baik ya. Berarti judul untuk pertemuan kita hari ini adalah presentasi hasil karya penelitian dengan teknik storytelling. Nah, misalnya kalian penikmat dari stand up komedi ya. Stand up komedi teknik storytelling adalah salah satu teknik bagaimana menjelaskan bahan ya, bahan stand up komedi supaya audiens juga bisa memahami apa yang disampaikan oleh stand up komedian dan juga mereka ketawa seperti itu ya. Tapi storytelling ini berbeda dengan storytelling yang disampaikan oleh stand up komedi. Namun ini adalah bahannya adalah hasil penelitian ya, hasil penelitian seperti itu. Oke. Secara definisi apa sih teknik storytelling yang akan dibahas pada apa hasil penelitian itu? Nah, teknik storytelling adalah menceritakan hasil penelitian seperti mendongeng ya. Mendongeng. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar audiens harus dibuat terpesona, impress ya. Terpesona, impress dengan dan percaya dengan hasil-hasil penelitian kita. Agar menarik dan mudah dipahami, paparan perlu dituangkan dalam bentuk visual ya. Visual yang mempresentasikan data, metode, model, hasil penelitian dan lain-lain yang tepat. Oleh sebab itu, seorang peneliti harus menguasai teknik presentasi yang efektif. Nah, agar hasil penelitiannya dapat berdampak bagi stakeholder yang berperan. Jadi, biasanya untuk mengetahui apa? Mengetahui seorang presentator itu menguasai isi dari hasil presentasinya, biasanya ada tekniknya ya, lebih banyak gambar ketimbang kata-kata. Ya, lebih banyak gambar ketimbang kata-kata. Ketimbang kata-kata. Berarti isi dari presentasi tersebut biasanya peneliti itu memaparkan banyak gambar aja, banyak gambar terus satu video di depan. Tujuannya apa? Kelihatan bahwa seorang presentator tersebut menguasai hasil karyanya seperti itu ya. Dan nanti kan kita tahu ya bahwa dari bab 1 sampai bab 5 apa aja sih konten yang perlu ditulis, yaitu berarti secara visual adalah data, metode penelitian, model penelitian dan hasil penelitian seperti itu ya. Jadi tujuannya memang kalau seorang peneliti itu ada banyak ya. Kalau misalnya peneliti dari sebuah perusahaan, tujuannya apa? Hasil penelitiannya itu bisa menjadi insight atau masukan untuk stakeholder ya. Jadi yang dinamakan data scientist itu ilmuwan data, dia memaparkan data dari hasil penelitiannya ke perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Perusahaan bisa mendapatkan masukan yang baik. Nah, kalau peneliti dari lab biasanya memaparkan hasil penelitinya ke orang yang memberikan hibah penelitian ya. Berarti hibah penelitian ini semacam bantuan dana untuk seorang peneliti melakukan penelitiannya seperti itu. Ya. Berarti kalau misalnya anak sekolahan, berarti biasanya untuk lomba ya, ajang lomba hasil penelitiannya seperti apa. Nah, itu dari definisi teknik storytelling.
Nah, tips dan triknya apa sih konten-kontennya dalam teknik storytelling itu? Ya. Oke, berarti prinsip-prinsip dari teknik storytelling ya. Berarti seperti ini. Ada beberapa yang saya rangkum dalam teknik storytelling itu. Nah, yang pertama adalah biasanya kalau kita melakukan presentasi, waktu yang diberikan adalah 10 sampai 15 menit untuk presentasi dan 45 menitnya untuk sesi tanya jawab seperti itu. Nah, media presentasi harus lebih banyak gambar dibandingkan dengan kata-kata ya. Tujuannya agar lebih terlihat bahwa presentator menguasai isi dari hasil penelitiannya secara detail ya. Berarti nggak membaca hasil dari presentasinya, tapi menceritakan gambar tersebut maknanya apa sih, gambar tersebut, video tersebut maknanya apa sih. Jadi itu bisa melukiskan bahwa presentator menguasai apa yang diceritakan kepada audiens. C. Di awal pembuka dapat menggunakan video ya yang menarik untuk mengisahkan secara garis besar latar belakang dari penelitian. Nah, saat mempresentasikan video tersebut, presentator tuh cukup diam aja. Biarkan videonya berbicara. Nah, biasanya videonya itu durasinya bisa 3 sampai 5 menit ya. Durasi video bisa sampai 3 sampai 5 menit. Nah, selebihnya adalah hasil penelitian, metode penelitian seperti itu. Nah, seperti kita tahu bahwa ada prinsip ya, prinsip satu video menggantikan 1000 gambar dan satu gambar menggantikan 1000 kata-kata seperti itu ya. Jadi agar presentasi kita juga lebih menarik kepada audiens seperti itu. Sebagai presentator kita tidak perlu menjelaskan file PPT secara keseluruhan. Biasanya kan PPT kan adalah resume ya, resume dari laporan penelitian kita. Jadi tidak perlu dijelaskan aja karena durasi kita juga terbatas, karena biasanya audiens kemungkinan sudah membaca laporan penelitian kita dan memberikan kesan penasaran atau antusias ya. Jelaskan aja sedikit. Nah, jelaskan sedikit apa yang menjadi gambar tersebut, hasil dari penelitian tersebut. Nah, jadi tujuannya apa? Kita berperang ya, dalam tanda kutip berperang saat sesi tanya jawab. Kita kan sudah kayak mengundang pertanyaan gitu kan, mengundang penasaran antusias dari audiens supaya pertanyaan dari audiens pun juga tidak terlalu melebar dan sesuai dengan kapasitas kita dari hasil penelitian kita seperti itu. Ya, sesi tanya jawab lebih ke arah bagian dipresentasikan dan membuat kita lebih matang dan tepat untuk memberikan jawaban ya. Jadi tidak kemana-mana namun sesuai searah dengan laporan hasil penelitian seperti itu. Nah, itu prinsip-prinsipnya. Nah, membuat file presentasi ya, membuat file presentasi. Nah, membuat file presentasi biasanya sudah ada formatnya ya dari satu lembaga. Oh, formatnya seperti ini penulisannya. Space-nya berapa? Buatnya dengan media apa? Dan ini mungkin sedikit resume ya supaya lebih presentasi lebih sifatnya formal. Presentasi umumnya adalah resume dari hasil laporan. Yang namanya resume adalah rangkuman ya, rangkuman apa yang perlu ditulis dalam hasil laporannya tersebut. Umumnya font tulisannya adalah 12 dan formatnya Times New Roman, namun mengikuti aturan atau format yang berlaku dari institusi yang bersangkutan. Tujuannya apa? Lebih sifatnya formal ya, sifatnya memang kalau penelitian adalah formal seperti itu. Template presentasi merupakan template yang mempunyai logo dari institusi yang bersangkutan dan lembaga yang memberikan donor hibah penelitian. Apabila kalian seorang data scientist ataupun seorang ilmuwan yang diberikan hibah dana ya atau uang dalam melakukan penelitian, kamu wajib dalam mencantumkan logo dari institusi tersebut ya. Namun kalau misalnya sekolah, kamu wajib mencantumkan logo dari institusi sekolah kamu seperti itu. Yang jangan terlalu memberi banyak animasi atau sound ya, karena sifatnya kita adalah formal ya. Kalau misalnya kamu presentasi ke teman-teman kamu baru boleh. Tapi biasanya audiensnya itu kan guru atau audiensnya adalah seorang yang akademisi atau seorang yang profesional seperti itu ya. Jadi sifatnya formal. Kalian juga dapat bisa menggunakan sumber file presentasi menggunakan PowerPoint, Canva dan Prezi seperti itu. Oke. Nah, ini ya, kalau kalian penasaran kalian bisa mencari di Google aja. Prezi itu apa, Canva itu apa, dan PowerPoint ya. Tapi biasanya kalau saya menggunakan Canva seperti itu ya. Karena Canva banyak template-nya yang digunakan dalam bentuk untuk tujuannya edukasi seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang saya akan mencontohkan contoh template yang digunakan saat saya bekerja ya.
untuk mencantumkan hasil presentasi saya seperti itu. Oke. Nah, contoh file presentasinya adalah seperti berikut. Ya, berarti apa? Ada logonya, logo institusi saya, ada judulnya, ditulis dengan Times New Roman, dan presentatornya siapa, seperti itu. Ya, dan juga untuk backgroundnya adalah usahakan adalah blank kosong ya, blank kosong seperti itu, blank kosong, dan tulisannya juga kalau ininya kosong, terus backgroundnya warna putih, tulisannya hitam seperti itu. Ya, tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya terlihat jelas apa isi dan maknanya. Itu saja sih dari template-nya. Saya kira setiap institusi punya template yang berbeda-beda seperti itu. Nah, selanjutnya adalah contoh dari file demo presentasi yang dilakukan oleh siswa saya dalam menjalankan ujian sidang IDPBL seperti itu. Apakah PPT sudah terlihat, Bapak dan Ibu? Ya, sudah, Nak. Baik, kami akan mulai ya. Selamat siang Bapak dan Ibu guru semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan dampak sistem desa pintar terhadap kesehatan dan kebutuhan warga desa Tambak Leko. Sebelum dimulai, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Josephine dari 12 IPA selaku ketua. Saya Michelle dari 12 IPS selaku wakil ketua. Saya Gibran Panjaitan dari 12 IPA. Saya Juan dari kelas 12 IPS. Saya Julian dari 12 IPS. Saya Matias dari kelas 12 IPA. Daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau biasa disebut dengan daerah 3T merupakan daerah yang paling terluar di wilayah Indonesia, terutama pada akses kesehatan di daerah 3T ini sangatlah terbatas. Jarang ada posyandu, klinik, ataupun rumah sakit seperti di perkotaan. Jarak, sarana transportasi, dan infrastruktur yang ada juga sangat tidak memadai. Kemudian kelompok kami memutuskan untuk memilih desa Tambak Lekok seperti yang terlihat pada gambar dan dikutip dari berita di internet bahwa desa Tambak Lekok ini sangatlah tidak terurus dan sangat kotor, terutama pada sungainya. Berikut ini merupakan video yang memperlihatkan tumpukan sampah yang terdapat di depan Sekolah Kristen Kanaan Tangerang yang juga menginspirasi kelompok kami dalam menciptakan alat yang dilatar belakangi dengan masalah tersebut. Telah diketahui sebelumnya bahwa desa Tambak Lekok ini sangatlah dipenuhi sampah-sampah, sehingga berkemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air dan bau tidak sedap yang dapat menyebabkan berbagai penyakit bagi warga setempat, seperti DBD, diare, kolera, dan lain-lain. Tidak lupa, kami juga melakukan kunjungan ke daerah yang dipenuhi sampah untuk mendukung terciptanya sistem yang diperantarai alat dengan aplikasi yang bernamakan Green Color Smart City yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mencegah beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh tumpukan sampah. Berikut merupakan rumusan masalah yang dibahas dalam Project Based Learning kami. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui bagaimana cara agar warga desa Tambak Lekok tidak terkena penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air. 2. Untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan semangat dan motivasi warga desa Tambak Lekok untuk selalu hidup bersih dan terbebas dari berbagai penyakit. 3. Untuk mengetahui bagaimana cara memperkenalkan teknologi digital kepada warga desa 3T. Manfaat produk menjaga kesehatan masyarakat 3T, karena jika tidak ada sampah, berbagai penyakit berbahaya tidak akan timbul. Dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, mengurangi pembuangan sampah sembarangan yang mengakibatkan banjir, menaikkan derajat seorang pemulung, mengurangi pencemaran udara atau bau tidak sedap yang disebabkan oleh sampah. Baik, sekarang kami akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari sistem Smart City yang kami buat. Sistem kami tidak menyembuhkan penyakit yang dialami oleh masyarakat desa, melainkan sistem kami mencegah penyakit yang menyerang warga desa. Seperti halnya kami tidak membuat dan memberikan obat kepada masyarakat yang terkena penyakit karena nyamuk malaria, tetapi kami memberantas nyamuk tersebut agar masyarakat desa tidak terkena penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Nah, kemudian ini merupakan cara kerja dari
produk kami dalam melalui animasi. Green Collar Host sebagai pemilik rumah dan Green Collar sebagai pekerja. Setiap tong sampah di rumah diotomasi oleh alat kami. Kemudian pemilik rumah harus membuang sampah organik dan non-organik sesuai tempat sampai salah satu kotaknya penuh. Terdapat fitur pemilah sampah supaya pemilik rumah tidak bingung dalam mengelompokkan sampah. Pemilik rumah memesan agar sampah dapat diambil oleh Green Collar melalui aplikasi kami yang kami buat menggunakan Kodular. Green Collar dapat membooking sampah yang akan diambil setelah pemilik rumah memesan. Green Collar pun dapat melihat lokasi tong sampah dan isi dari sampah yang dipesan dari pemilik rumah sebelum membooking sampah. Nah, Green Collar dapat mengambil sampah dengan cara melakukan scan pada barcode yang ditempel di tong sampah, kemudian membuka tutup sampah yang sudah disortir jenisnya. Nah, perlu diingat bahwa sampah non-organik mendapat setoran sebanyak 1 dan sampah organik sebanyak 2, yang nanti setoran ini akan diberikan kepada perusahaan dan pemerintah. Nah, untuk menambahkan minat dari pemilik rumah untuk membuang sampah, maka kami mendapatkan sebuah sistem poin, yaitu pemilik rumah yang sampahnya diambil akan mendapatkan poin, di mana poin ini dapat digunakan untuk program pemerintah seperti sembako dan yang lainnya untuk di desa-desa. Nah, Green Collar mendapat penghasilan dengan cara menjual sampah ke perusahaan daur ulang yang sudah bekerja sama dengan pemerintah dan diberikan harga yang layak. Ketika melihat 4 elemen ini, customer, pekerja, perusahaan, dan pemerintah, Bapak Ibu akan kepikiran satu hal, yaitu startup. Betul, produk kami mengedepankan startup. Nah, Green Collar yang mendapatkan penghasilan memberikan sebagian penghasilannya kepada perusahaan berdasarkan jumlah setoran apabila kami membuat perusahaan kami sebagai perusahaan profit. Nah, uang dapat berupa cash atau virtual melalui transfer. Pemerintah dan perusahaan dapat melihat grafik laporan sampah yang dibuang di tempat sampah pintar melalui grafik yang dibuat menggunakan machine learning dengan memanfaatkan chart.javascript. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan dari produk kami. Nah, yang pertama, berikut merupakan flowchart dari pemilih sampah di tong sampah pintar. Apabila sampah yang terdeteksi merupakan sampah organik, maka akan bergerak ke sebelah kiri, dan sebaliknya apabila non-organik. Kami memprogram pemilah sampah ini menggunakan bahasa program Python dengan menggunakan kamera Raspberry Pi sebagai pendeteksi dan servo sebagai penggerak. Nah, ini merupakan proses dari artificial intelligence yang kami buat menggunakan framework YOLO V5. Di situ kami mendeteksi sampah non-organik, yaitu botol, dengan akurasi yang akurat. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi Green Collar Host dan Green Collar. Kami membuat kedua aplikasi ini secara manual dengan memprogram blocks menggunakan app inventor yang bernama Kodular. Ini adalah sistem login pada aplikasi untuk verifikasi akun yang terdaftar. Untuk melakukan verifikasi user, kami membuat program verifikasi menggunakan bahasa program PHP dengan cara mencocokkan username dan password yang tersimpan dalam database. Kemudian, ini merupakan tampilan dari aplikasi tuan rumah yang diprogram menggunakan blocks di samping. Nah, tampilan akan berubah sesuai dengan status yang terdapat pada database. Tampilan ini ketika tuan rumah belum memesan sampah. Dan yang ini merupakan tampilan ketika tuan rumah menekan tombol untuk melakukan pesanan. Dan ini merupakan tampilan ketika Green Collar atau pekerja membooking pesanan tuan rumah. Nah, setiap kondisi yang dibuat oleh tuan rumah, maka akan terlihat di dalam aplikasi Green Collar di menu. Sama seperti aplikasi tuan rumah, warnanya akan berubah sesuai dengan status database, di mana merah belum dipesan, hijau sudah dipesan, dan kuning saat Green Collar sudah membooking pesanan. Ketika pekerja atau pengambil sampah ingin mengambil sampah, ia harus melakukan scan pada barcode yang ditempel di tong sampah pintar. Tujuannya apa? Sistem keamanan ini dibuat untuk mengurangi kecurangan pada setiap pekerja. Setiap tutup tong sampah yang dibuka akan menambah deposit pemulung dengan jumlah sesuai dengan jenisnya. Deposit ini merupakan sistem yang kami buat agar pemerintah dan perusahaan kami mendapatkan keuntungan. Hal ini dilakukan untuk mendukung peluncuran alat kami apabila ingin diaplikasikan. Jadi, deposit ini merupakan sebuah sistem di mana pemulung harus membayar sebagian dari penghasilan yang sesuai dengan variabel yang ditetapkan. Misalnya satu deposit seharga Rp1.000. Nah, cara kerja dari tong sampah yang dibuka adalah dengan cara Arduino atau Wemos microcontroller membaca status pada database. Nah, ini merupakan flowchart dan program yang digunakan untuk membuka tutup sampah. Cara membuka tutup sampah adalah dengan menekan tombol di aplikasi, kemudian tong sampah pintar akan terbuka. Tutup sampah akan terbuka sesuai dengan status yang diganti dengan program PHP yang diselipkan di algoritma aplikasi. Nah, yang ini adalah tampilan untuk menampilkan poin tuan rumah dan deposit pada pekerja dengan cara membaca database kemudian menampilkannya di aplikasi. Nah, kemudian ini merupakan fitur dari lokasi yang kami buat, yaitu untuk menggunakan Green Collar atau pekerja mencari di mana sih tujuan dari alamat rumahnya yang ingin sampahnya diambil. Nah, selanjutnya kami berpikiran bahwa data merupakan sebuah aset yang penting. Setiap daerah memerlukan sebuah big data real time dari sebuah alat yang berbasis database. Setiap pekerja membuka tempat sampah, maka program PHP akan mengirim jumlah jenis tempat sampah yang terbuka secara real time. Data ini akan diolah menjadi sebuah grafik data science yang dibuat menggunakan programming manual, yaitu JavaScript.
Dengan adanya data ini, maka pemerintah dapat mengatur efektivitas tenaga kerja dari pekerja atau pemulung. Dari data sains yang diolah, setiap daerah akan mendapat data-data dari tempat sampah yang sampahnya diambil. Nah, otomatis pada daerah tersebut, pemerintah dapat menyediakan sumber daya manusia lebih. Oke. Kesimpulan, Green Collar merupakan aplikasi yang mampu menjadi konsep baru dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Sistem Smart City